Anggota kelompok 5: Vira Listiani 215221345, Muhammad Wildan 215221358, Anggum Nurul Fatimah 215221360, Rizal Raihan Farihat 215221342, Naswa Syahirah 215221334. Kami akan menjelaskan apa sih presentasi produk. Presentasi produk adalah suatu komunikasi dua arah yang dilakukan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seorang produsen agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Dalam mempresentasikan sebuah produk kepada calon konsumen, pastinya ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan. Contohnya, seperti memilih topik yang menarik untuk dikolaborasikan dengan penjelasan produk atau jasa, dan teknik presentasi juga perlu untuk dipersiapkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi akan kualitas dari produk yang akan ditawarkan. Untuk mendukung persiapannya, banyak praktisi melakukan survei terlebih dahulu dengan mencari informasi bagaimana presentasi yang dilakukan oleh produk pesaing. Manfaat presentasi produk. Yang pertama, sebagai bahan penjelasan. Dalam sebuah lingkungan pekerjaan, presentasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Presentasi digunakan untuk menjembatani suatu penyampaian informasi kepada pihak ketiga. Yang kedua, dapat dipahami. Memudahkan seseorang untuk memahami tanpa harus membaca lagi di buku. Namun, yang dipresentasikan harus dengan materi yang lengkap, dengan memberikan suatu penjelasan yang mendetail dan jangan sampai jauh dari topik yang dibahas. Yang ketiga, terkesan eksklusif. Dengan menggunakan sentuhan digital, yang nantinya kamu dapat mendesain isi dari pesan yang dapat dibagikan ke beberapa orang lainnya. Dengan dibuatnya materi presentasi dengan desain menarik, maka audiens akan menarik untuk membaca kembali materi yang akan kamu buat. Cara membuat presentasi produk yang menarik. Pertama, membuat materi presentasi yang baik. Carilah materi yang baru dan unik agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Buatlah poin yang spesifik berkaitan terhadap calon konsumen dengan melakukan survei atau penelitian. Selain itu, ada beberapa hal penting lainnya yang dipikirkan dalam membuat materi, diantaranya gunakan jenis huruf yang mudah untuk dibaca, ukuran huruf yang sesuai baik itu dalam bentuk sebuah tulisan maupun gambar, menggunakan huruf kapital dan kecil disesuaikan pada jenis paragraf atau EYD, menggunakan gambar yang menarik dan relevan dengan paragraf yang dibahas. Yang terakhir, jika menggunakan video, maka juga gunakan video yang sesuai untuk makin menunjang isi dari materi. Cara yang kedua, membuat perhatian. Setelah mempersiapkan materi yang baik, maka yang menjadi penentu keberhasilan adalah cara kita membawakan materi yang sudah disiapkan agar membuat presentasi yang menarik. Nantinya membuat calon konsumen merasa penasaran dan kamu dapat gunakan topik ini untuk membuka presentasi. Topiknya itu menonjolkan manfaat yang dihasilkan oleh produk atau jasa jika calon konsumen memakainya. Menawarkan suatu solusi dari permasalahan yang calon konsumen miliki, dan topik yang ketiga menjelaskan permasalahan yang mereka punya. Menggunakan ilustrasi pada saat presentasi. Dengan memaparkan mengenai kegunaan dari produk atau jasa yang ditawarkan, menggunakan ilustrasi atau demonstrasi berikut dengan cara pemakaian kemudahan yang dihasilkan dan lain-lain. 4. Menggunakan testimoni. Setelah kamu mendemonstrasikan produk atau jasa yang ditawarkan, maka cara selanjutnya untuk membuat konsumen menjadi lebih tertarik dengan menggunakan testimoni dari mereka yang sudah menggunakan. Hal ini akan membuat calon konsumen menjadi lebih tertarik dan percaya akan pemaparan kamu mengenai produk atau jasa tersebut. Jika sudah menunjukkan testimoni, dapat menambahkan satu atau beberapa keistimewaan dari produk atau jasa tersebut dibanding produk atau jasa sejenisnya di pasaran. Teknik ini efektif karena nantinya calon konsumen akan melihat
melihat keunikan dari produk atau jasa yang kamu tawarkan. 5. Closing statement. Tutuplah presentasi kamu dengan kalimat ajakan. Jika kamu sudah menjelaskan dari awal hingga pertengahan dengan susunan yang baik, namun di bagian akhir kamu gagal, hal itu sama dengan gagal menjual. Closing ini menjadi suatu kunci yang akan selalu diingat di benak calon konsumen. Kadangkala closing ini yang akan menjadi penentuan apakah mereka jadi beli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 6. Follow up. Tidak semua calon konsumen langsung mengambil keputusan saat itu juga. Oleh karena itu, kamu sebagai seorang sales wajib untuk melakukan follow up kepada konsumen atau suatu usaha terakhir. Isi dari follow up bisa juga dengan memberikan informasi mengenai benefit, penjelasan lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang kamu tawarkan. Tips desain untuk presentasi terbaik. 1. Sebuah foto adalah 1000 kata. Foto adalah ide yang bagus untuk meminimalkan teks dalam presentasi. Ini memastikan bahwa orang memperhatikan Anda dan tidak terganggu dengan mengganggu desain slide Anda. 2. Gunakan warna kontras dan ruang kosong yang tepat. Warna. Jika perusahaan Anda memiliki panduan gaya, Anda dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memilih warna yang tepat. Mendesain. Saat mendesain presentasi, perhatikan kontrasnya. Anda ingin memastikan teks Anda jelas dan mudah dibaca. Anda dapat memastikan bahwa ada cukup kontras antara warna latar belakang slide, biasanya putih atau abu-abu terang, dan warna teks yang berlawanan, misalnya hitam. Ruang kosong. Singkatnya, jangan meletakkan terlalu banyak elemen dalam satu slide. Beri ruang yang cukup untuk setiap elemen pada slide. Ini membuat slide Anda lebih mudah dicerna. 3. Katakan tidak pada animasi. 1. Mereka akan memperlambat presentasi Anda. 2. Saat Anda berdebat atau bercerita, mereka cenderung mengalihkan perhatian penonton. 3. Saat Anda mempromosikan dalam konteks profesional, misalnya saat mencari dana dari calon investor, mereka mungkin menganggapnya murah. 4. Siapkan konten dan tata letak yang efektif. Agar dapat mendesain slide lebih efektif, ada baiknya menyiapkan konten secara terpisah terlebih dahulu. Sebelum mendesain tayangan slide, pelajari lebih lanjut tentang cara menulis presentasi PowerPoint. Rangkum pesan dan cerita yang Anda bawa. Anda kemudian dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memulai desain Anda. 5. Ingat materi yang akan diperkenalkan. 6. Menyampaikan pesan singkat. Memaksa diri Anda untuk fokus pada pesan dapat membantu Anda mengekspresikan semua energi Anda dengan jelas. 7. Katakan pada diri sendiri apa yang menarik bagi Anda. Presentasi yang paling menarik memberikan sebuah cerita. Tidak hanya menyantumkan fakta dan karakteristik, tetapi menyertakan cerita cenderung menarik orang lebih baik. Biasanya orang-orang terbaik dalam bisnis adalah pendongeng yang hebat. 8. Penutupan presentasi dengan luar biasa. Sekarang kita langsung aja ke contoh presentasi. Kami akan mempresentasikan bakso aci geledek gorila. Bakso aci geledek gorila adalah bakso aci daging sapi dengan tambahan urat sapi yang nikmat, dilengkapi dengan sambal geledek pedas khas gorila banget. Dalam satu kemasan, kalian akan mendapatkan bakso urat 10 pieces, sambal kacang, bumbu kuah, bawang goreng, jeruk nipis, sukro cikur, siomay kering, dan cuanki lidah. Cuma 17.000, kalian dapat rasa yang luar biasa dan pedas yang nendang banget.